Nah, sudah kita kuning. Kemudian ada biaya utilitas. Ini kaitannya dengan biaya telepon, air, internet. Nah, itu masuknya di biaya utilitas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini saya mau cepat saja. Kali ini kita akan membuat format laporan keuangan, tepatnya di laporan rekap pengeluaran, penjualan, dan juga nanti kaitannya dengan laporan laba rugi. Nah, ini secara sederhana ya teman-teman, yang paling sederhana. Walaupun kemarin kita sudah membuat membuat laporan keuangan yang sederhana, tapi ini kita akan membuat yang sederhana lagi gitu, karena ada salah satu request dari salah satu teman kita buat dibuatkan tutorial membuat format laporan keuangan yang paling sederhana, karena beliau mungkin bukan background accounting, jadi memang agak kesulitan ketika menggunakan format laporan keuangan yang sebelumnya. Ya, padahal walaupun sebenarnya tidak jauh beda sih sama sebelumnya, tapi ini akan coba saya sederhanakan lagi biar lebih memudahkan teman-teman dalam membuatnya kayak gitu ya. Jadi ini untuk bisnis yang baru memulai, ini cocok sekali. Silahkan teman-teman pelajari dan juga buat untuk formatnya sehingga bisa memudahkan pencatatan dari bisnis teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke Excel-nya teman-teman. Kita di sini rekap pendapatan dan juga pengeluaran kita jadikan satu ya, biar lebih mudah. Oke, kita jangan lupa kasih judul di sini, yaitu jurnal umum. Saya nyebutnya jurnal umum, walaupun ini sebenarnya pengeluaran dan juga pendapatan harian teman-teman. Terus nama bisnisnya, misal bisnis A. Kemudian periodenya teman-teman. Untuk periode sekarang bulan Oktober ya teman-teman, 31 Oktober 2022. Oke. Nah, di sini komponen yang perlu teman-teman masukkan, yang pertama tanggal. Ini wajib ya teman-teman. Teman-teman harus tulis tanggal supaya bisa men-tracing di untuk keperluan historicalnya. Kemudian urean. Oke, ini paling sederhana teman-teman. Pemasukan, pengeluaran, dan juga saldo. Nah, ini paling sederhana banget ya teman-teman, tanpa bahasa accounting. Ini pemasukan, pengeluaran, dan juga saldo. Nah, kita rapikan dulu. Oke, kita rapikan, kita bold. Ini juga kita rapikan teman-teman, kita merge. Nah, kita bold. Oke, dari sini sekalian saya kasih contoh ya. Mungkin kita kasih contoh 5 transaksi ya teman-teman. Misal nih tanggal di sini saldo awal. Saldo awal. Nah, ini maksudnya adalah gini teman-teman. Jurnal umum ini ataupun laporan, sebenarnya ini bukan jurnal umum sih. Sorry, saya salah menyebutnya nih. Rekap harian aja. Oke, takutnya kalau jurnal umum nanti teman-teman yang di bidang accounting protes nih. Enggak, ini saya kasih judul rekap harian aja ya teman-teman, karena ini benar-benar arus kas harian teman-teman. Pencatatannya di sini. Nah, di sini kita kasih saldo awal teman-teman. Saldo awal ini apa? Misal nih, teman-teman mulai menyetorkan modal teman-teman itu pada tanggal misal katakanlah hari ini baru memulai ya teman-teman, tanggal 22 Oktober 2022. Tentu saldo awalnya masih 0 teman-teman. Nah, begini. Oke, kita rapikan. Saldo awalnya masih 0 karena kita memulai bisnis di 22 Oktober 2022. Nah, misal ada investor masuk ataupun teman-teman menyetorkan uangnya ke bisnis teman-teman. Nah, ini anggap aja setoran
modal investor A misal. Misal teman-teman dapat dana dari investor. Tulis saja pemasukan di sini. Misal katakanlah 10 juta ya teman-teman. Teman-teman dapat uang 10 juta dari investor, sehingga saldo teman-teman menjadi saldo awal ditambah dengan pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Nah, 10 juta tetap kita tarik rumusnya. Nah, ketika di sini kan dana dari investor ya. Ketika teman-teman menyetorkan dana juga, misal hari ini teman-teman menyetorkan dana, setor modal misal dari Rizky, seperti itu ya, dari saya sendiri misal. Ini kita tulis katakanlah 10 juta juga. Jadi kita anggap saja 50-50. Maksud saya 50% 50%, jadi 10 juta 10 juta, sehingga saldo kas teman-teman di bisnis teman-teman itu 20 juta. Nah, dari sini baru kita ketika mau membeli peralatan, membeli perlengkapan dan sebagainya, kita tulis juga di sini. Misal nih 23 Oktober 22 besok ya, teman-teman melakukan pembayaran sewa gedung misal. Nah, karena ini pembayaran sewa sehingga kas keluar teman-teman taruh di kolom pengeluaran. Misal katakanlah sebesar 5 juta ya teman-teman. Ini mungkin untuk 3 bulan sekalian atau bagaimana, yang penting ditulisnya di sini pengeluaran. Selanjutnya teman-teman beli bahan baku nih untuk produksi ataupun untuk apapun itulah, beli bahan baku misal. Oke, katakanlah habis 1.200.000. Nah, sehingga saldo teman-teman itu masih 13.800.000. Nah, di sini nanti akan otomatis terisi saldonya. Dan teman-teman harus setiap hari mencocokkan antara uang cash yang teman-teman punya sama yang di pencatatan itu apakah sama atau beda. Seperti itu. Jadi untuk controlling juga ini. Terus, misal tanggal besok juga Oktober 2022, teman-teman itu membeli peralatan kantor nih, kayak ATK, pulpen, kemudian pokoknya alat-alat tulis lah, ataupun bisa juga diasumsikan membeli misal keperluan-keperluan yang buat operasional bisnis teman-teman, katakanlah habis 700.000 ya. Nah, sehingga di sini saldonya tinggal 13.100.000 sampai ke bawah seperti itu semuanya. Nah, ketika nanti tanggal 24 Oktober 2022, teman-teman itu bisa menjual produk teman-teman yang pertama, itu tulis saja di sini penjualan. Nah, kita tulis katakanlah penjualannya 500.000 ya. Sehingga saldonya bertambah jadi 13.600.000. Dan seterusnya teman-teman. Sampai nanti ketika akhir bulan nih teman-teman membayar biaya gaji. Bayar gaji karyawan. Katakanlah 1.300.000 kayak gitu ya, karena tidak full sebulan, jadi cuma beberapa hari aja. Katakanlah bayarnya 1,3 juta, sehingga sisa saldonya tinggal 12.300. Seperti itu seterusnya teman-teman. Nah, dari sini teman-teman nantinya akan langsung mengarahkan laporan ini menjadi laporan laba rugi ketika sudah akhir bulan closingan ya teman-teman. Tentu pengeluarannya tidak sesimpel ini, akan banyak sekali transaksi ketika teman-teman memulai bisnis itu, sehingga ditulis saja apa adanya, tulis saja keterangannya, uraiannya tulis saja, dan juga nominalnya teman-teman. Nah, nanti di sini teman-teman akan membuat satu sheet lagi, yaitu laporan laba rugi. Nah, ini saya tekankan lagi, ini yang sederhana ya, versi sederhana, karena teman-teman ada yang request untuk dibuatkan versi sederhana, sehingga kurang lebih seperti ini. Nah, dari data ini teman-teman, kita bikin laporan laba rugi. Kita katakanlah
ada penjualan lagi ya, biar nanti lebih balance untuk laporannya teman-teman. Di tanggal 30 Oktober 22 katakanlah ada penjualan lagi nih sebesar, ya karena udah produksi beberapa macam barang, katakanlah di sini 1.800.000 kayak gitu ya, 1.800.000. Nah sehingga sama nih, sehingga sama. Oke, nah gini teman-teman, ketika sudah selesai kita lanjut di laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini isinya yaitu kurang lebih seperti ini. Sebentar, saya copy ya judulnya. Saya copy. Nah, di sini ganti judulnya. Laporan laba rugi. Nah, gini. Laporan laba rugi ini terdiri dari beberapa komponen, teman-teman. Ini biar lebih mudah dan lebih cepat, saya tulis saja pendapatan. Pendapatan ini sumbernya dari penjualan. Kemudian ada potongan penjualan. Sehingga di sini tertulislah total pendapatan. Nah, nanti kita simulasikan ya berdasarkan data di rekap harian. Tapi di sini kita masukkan. Oke, untuk penjualan nih. Kolom penjualan. Kita ambil datanya dari, sebentar ya teman-teman. Kita ambil datanya dari rekap harian. Penjualannya mana aja nih teman-teman? Nah, 1, 2. Nih, total penjualan yaitu 500 ditambah 1,8 ada 2,3 juta. 2.300.000. Nah, seperti ini kita tulis potongan penjualan. Apakah ada potongan penjualan? Tidak ada nampaknya teman-teman. Sehingga di sini kita kosongkan. Nah, total pendapatan yaitu dari total penjualan dikurangi dengan potongan penjualan. Misal teman-teman memberikan diskon kepada pelanggan, nah itu tulisnya di potongan penjualan. Sehingga total pendapatannya masih 2,3. Nah, dari total pendapatan ini belum selesai. Kita tandain dulu yang sudah kita masukkan ya teman-teman. Biar bisa memisah dan memilah. Seperti itu. Kita tandai kuning. Oke, ini udah kita masukkan ya artinya di laporan laba rugi. Selanjutnya kita tulis yaitu harga pokok penjualan teman-teman. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini adalah biaya yang kaitannya dengan produksi teman-teman untuk menghasilkan suatu produk. Itu masuknya nanti di kolom ini, harga pokok penjualan. Nah, berapa harga pokok penjualan sesuai dengan rekap harian kita, yaitu kita ambil dari ini teman-teman. Pembelian bahan baku produksi. Nah, ini kan kaitannya dengan produksi ya. Seperti apa yang saya katakan tadi, produksi masuk di HPP ataupun harga pokok penjualan. Kita copy saja di sini. 1,2 juta dan kita tandain ketika sudah. Oke, 1,2 juta sehingga ketemulah laba atau rugi kotor. Nah, di sini sudah ketahuan nih laba atau rugi kotornya, teman-teman. Ketahuan. Sebentar saya kasih ini ya biar lebih terlihat jelas. Nah, kita laba rugi kotor kita tinggal kurangkan saja dari total pendapatan, kita kurangi dengan harga pokok penjualan. Sehingga ketemulah laba rugi kotor kita yaitu 1,1 juta. Nah, dari sini belum selesai teman-teman. Ini kan baru laba rugi kotor ya. Kita harus mencari laba rugi bersih nih. Sehingga timbullah biaya usaha teman-teman. Biaya usaha ini apa? Biaya usaha ini adalah semua biaya-biaya operasional di luar dari biaya untuk memproduksi produk teman-teman. Contohnya ada biaya gaji. Ini menunjang bisnis teman-teman ya. Dan biaya utilitas, kemudian biaya marketing, kemudian biaya sewa, kemudian biaya transport dan ekspedisi, kemudian biaya
biaya operasional, kemudian biaya legal. Nah, ini mau saya jelasin satu-satu tapi takutnya kelamaan videonya. Jadi langsung saja biaya administrasi. Dan biar kita lebih enak, biaya lain-lain gitu ya. Tapi saran saya biaya lain-lain ini jangan diisi ketika memang masih bisa dimasukkan di pos yang atas-atasnya seperti itu. Nah, mungkin udah jelas semua ya, gaji, utilitas dan sebagainya udah jelas. Mungkin legal ini terkait dengan mungkin teman-teman ada perizinan kayak pengurusan BPOM, terus PIRT, SIUP dan lain sebagainya, itu bisa masuk di biaya legal. Kalau biaya administrasi ya kaitannya dengan administrasi yang terjadi seperti itu. Nah, dari biaya-biaya ini kita masukkan juga tadi biaya gaji, ada apa enggak? Ada teman-teman tadi bayar gaji karyawan 1,3. Kita masukkan di sini juga. Jangan lupa kita tandai. Dan biaya peralatan kantor nih, masuknya adalah di sini aja. Biaya peralatan kantor, biaya operasional ya teman-teman. Biaya operasional. 700.000 biaya operasional. Sudah kita masukkan. Kemudian pembayaran sewa gedung, yaitu di biaya sewa. Nah ini biaya sewa 5 juta. Oke. Nah, sudah kita kuning. Kemudian ada biaya utilitas, ini kaitannya dengan biaya telepon, air, internet. Nah, itu masuknya di biaya utilitas. Cuma kan di contohnya kita tidak ada pembayaran itu, sehingga kita kosongkan di sini. Kemudian biaya marketing, ini kaitannya kayak misal teman-teman ngiklan nih di Facebook ataupun di Instagram, kemudian teman-teman bikin konten tertentu, meng-hire orang marketing. Nah, itu bisa masuk di biaya marketing untuk mempromosikan produk teman-teman. Kemudian biaya transport dan ekspedisi, kaitannya sama pengiriman. Misal teman-teman ada pengiriman produk teman-teman ke customer, bayar pakai misal GoSend dan sebagainya, itu bisa masuknya di biaya transport dan ekspedisi. Dan biaya legal, administrasi dan lain-lain. Gitu ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, dari sini sudah kita masukkan semuanya nih. Cuma di sini ada dua komponen, yaitu setoran modal dari investor dan juga dari kita sendiri. Nah, itu kita tidak masukkan ke laporan laba rugi. Kenapa? Karena ini kan sifatnya menambah ya teman-teman, pemasukan ya, tapi tidak kita masukkan di penjualan. Kenapa? Karena beda teman-teman. Penjualan itu yang murni teman-teman jualan produk teman-teman. Ketika teman-teman memperoleh dana pemasukan dari investor ataupun dari misal pinjaman yang tanpa riba kayak gitu ya, itu tentu teman-teman tidak bisa dimasukkan di laporan laba rugi karena itu bukan komponen dari laporan laba rugi, bukan. Nah, kalau setoran modal dan juga misal pinjaman seperti itu teman-teman masukkan di laporan neraca. Itu nanti ada sendiri teman-teman. Di laporan neraca itu kaitannya dengan aset perusahaan, kemudian kaitannya dengan dari mana aset perusahaan itu berasal. Nah, itu di laporan neraca termasuk dengan setoran modal. Kali ini karena kita bikinnya sederhana sehingga yang dimasukkan hanyalah komponen-komponen di laporan laba rugi. Ya cuma ini teman-teman komponennya. Ada lagi sebenarnya, sebentar saya jelaskan ya. Oke, total. Di sini kita kasih total dulu aja biar lebih mudah. Total biaya usaha. Berapa totalnya teman-teman? Kita jumlahkan, kita sum dari gaji sampai lain-lain. 7 juta rupiah biaya usahanya teman-teman. Sudah kebayang ya? Biaya usaha 7 juta rupiah. Sehingga dari sini saja kita sudah bisa melihat laba bersih usaha teman-teman. Sebentar, saya tulis laba atau rugi bersih. Nah, bagaimana cara menghitung laba atau rugi bersihnya? Hitungannya sederhana seperti ini teman-teman. Dari total laba rugi kotor kita kurangkan dengan total biaya usaha, di sini 7 juta. Sehingga ketemulah hasilnya minus 5,9 juta teman-teman. Ini ada minusnya ya. Minus 5,9 juta. Artinya apa? Teman-teman masih rugi. Karena ya mungkin ini masih usaha baru dan teman-teman mengeluarkan biaya di awal terlebih dahulu sehingga mungkin bisnisnya masih rugi. Dan ini sangat wajar teman-teman. Tidak perlu risau ketika teman-teman awal-awal memulai bisnis dan rugi, itu tidak masalah. Yang penting teman-teman bisa konsisten menaikkan dan juga teman-teman punya strategi-strategi yang memang itu bisa menaikkan penjualan teman-teman. Tentu ketika penjualan naik dan juga biayanya juga bisa ditekan, itu akan kemungkinan besar memperoleh
laba ataupun keuntungan dari usaha teman-teman. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk template-nya. Ini paling sederhana ya saya bikin karena ada request dari teman kita, sehingga ketika teman-teman mau mau bekerja sama dengan investor dan ada deal dengan investor di mana bagi hasil yang dilakukan itu berdasarkan laba bersih. Nah, hitungannya kurang lebih seperti ini. Jadi kan ketika teman-teman masih rugi, oke, katakanlah saya kasih hitungannya sekalian ya. Bagi hasilnya investor, kemudian Rizky. Rizky ini maksudnya saya pribadi ya, teman-teman. Nah, ketika teman-teman deal dengan investor bila mana teman-teman menyanggupi untuk bagi hasilnya 50%, maka di sini tinggal kita hitung saja. Dari laba yang diperoleh dikali dengan 50%. Dan di sini juga sama, dikali 50%. Nah, karena ini masih minus teman-teman, saran saya ya belum ada bagi hasil karena kan masih minus. Jadi nunggu nanti ketika memang diakumulasi itu sudah terjadi plus ataupun laba, sehingga itu baru bisa dibagi. Cuma kalau awal-awal memang biasanya akan minus, sehingga itu wajar, dan bilang saja ke investor bahwasanya untuk bulan pertama kita masih minus sehingga belum ada yang bisa kita share ke investor, seperti itu. Baik, kurang lebih cukup sekian, singkat, padat, jelas, dan juga simple untuk laporan kali ini. Saya cukupkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.